Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga dapat diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan. Dan juga salawat beserta salam tak lupa sama-sama kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkan kami ingin menyampaikan tentang aturan Pondok Pesantren Al-Azkiyah yang khususnya pada program Tahfiz Al-Quran yang mana terdiri dari berbagai macam pasal-pasal. Dan adapun program Tahfiz Al-Quran sendiri yaitu adalah program unggulan Pondok Pesantren Al-Azkiyah yang bertujuan mencetak santri dengan kompetensi membaca Al-Quran tahsin sesuai kaidah dan hafalan yang mungkin atau kuat. Pasal pertama, Musyrif Al-Quran. Musyrif Al-Quran adalah pembimbing teknis program Tahfiz Al-Quran yang memenuhi kompetensi, diangkat oleh pimpinan pondok pesantren dan mendapatkan arahan teknis serta bertanggung jawab kepada kepala bagian terbawi. Pasal kedua, kompetensi Musyrif Al-Quran. 1. Kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan syariat, norma sosial dan bangga menjadi guru. Kepribadian yang dewasa, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki akhlak sebagai guru yang diteladani santri. Selanjutnya, kepribadian yang arif, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan santri pondok pesantren. 4. Kepribadian yang berwibawa, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap santri dan memiliki perilaku yang disegani. Selanjutnya, bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran seorang muslim harus terlepas dari lahan, yaitu kekeliruan, dan hafalan Al-Quran minimal 5 juz dan dinyatakan dengan surat keterangan dan sertifikat Musyrif Al-Quran yang dilaksanakan internal pondok pesantren. Selanjutnya, memahami konsep program Tahfiz Al-Quran secara utuh, meliputi target, metode, dan teknis pelaksanaan program. 7. Kreatif dalam melaksanakan program sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam, bertindak objektif, tidak diskriminatif terhadap ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun kepada sesama musyrif Al-Quran, pengelola pondok pesantren, wali santri, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan. Pasal ketiga, penugasan, pemberhentian, dan pengembangan musyrif Al-Quran. Penugasan musyrif Al-Quran diberikan oleh pimpinan pondok pesantren atas dasar hasil tes sertifikasi guru Al-Quran yang dilakukan setiap awal tahun ajaran baru. Penugasan diberikan secara tertulis dengan menyatakan tugas yang menjadi tanggung jawab musyrif Al-Quran dan diperbaharui setiap awal tahun ajaran. Pemberhentian dengan hormat musyrif Al-Quran atas dasar A. Permohonan diri, B. Meninggal dunia. Pemberhentian tidak dengan hormat musyrif Al-Quran dilakukan atas dasar A. Hukuman atas pelanggaran aturan pondok pesantren atau B. Pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan. 5. Tata cara pemberhentian ditetapkan oleh pimpinan pondok pesantren. Dan selanjutnya, musyrif Al-Quran wajib mengikuti kegiatan yang diprogramkan dalam rangka menjaga kualitas dan peningkatan mutu musyrif Al-Quran. Pasal keempat, tanggung jawab musyrif Al-Quran. 1. Memastikan kehadiran santri setiap kali halaqah, menyelenggarakan dan mengatur berjalannya halaqah Al-Quran dengan tertib dan baik, mengoreksi bacaan santri dan pelancaran hafalan, mengisi buku mutabaah Al-Quran, melaporkan perkembangan tahsin dan tahfiz santri kepada kepala bagian terbawi, menciptakan suasana semangat untuk membaca Al-Quran. 5. Pasal kelima, seleksi tahsin. Seleksi tahsin adalah pengecekan kualitas bacaan Al-Quran oleh musyrif Al-Quran untuk menentukan level santri pada program tahfiz Al-Quran. Pimpinan pondok pesantren meninjau dan menetapkan dalam surat keputusan buku panduan tahsin untuk menjadi acuan musyrif Al-Quran. Pasal ke-6, SOP seleksi tahsin. Santri anggota halaqah Al-Quran terbagi menjadi 3 level berdasarkan hasil seleksi tahsin. Pembagian level sebagai berikut. Yang pertama, level tahsin. Yang kedua, level tahsin dan tahfiz. Yang ketiga, level tahfiz. Dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, terutama saat kedatangan santri baru. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan tahsin antara lain: A. Santri masing-masing diberikan 10 poin. B. Santri membaca 1 halaman yang ditentukan musyrif Al-Quran. C. Poin dikurangi setiap kali kesalahan jari sebanyak 2 poin dan khofi sebanyak 1 poin. D. Ketentuan level berdasarkan nilai. Level tahsin nilai 0 sampai dengan 4, level tahsin dan tahfiz nilai 5 sampai dengan 8, level tahfiz nilai 9 sampai dengan 10.
Selanjutnya pasal yang ke-7, target capaian tahfiz Al-Quran. Target minimal tahfiz Al-Quran tahun pertama untuk santri yang dengan semester 1 yakni tahsin, dan semester 2 1 juz 10 halaman. Di tahun kedua semester 1 3 juz dan semester 2 4 juz 10 halaman. Tahun ketiga semester 1 6 juz dan semester 2 7 juz 10 halaman. Tahun keempat semester 1 9 juz, semester 2 10 juz 10 halaman. Di tahun kelima semester 1 12 juz dan di semester kedua 13 juz 10 halaman. Tahun ke-6 15 juz di semester 1 dan 16 juz 10 halaman di semester 2. Periode target tahfiz Al-Quran harian yakni 1 halaman, bulanan 3 halaman, dan bulanan 9 halaman, semesteran 36 halaman atau setara dengan 1 juz 16 halaman, dan tahunan 72 halaman atau setara dengan 3 juz 12 halaman. Selama 3 tahun yakni 216 halaman atau setara dengan 10 juz 16 halaman, dan 6 tahun 432 halaman atau setara dengan 21 juz 12 halaman. Pasal ke-8, halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran adalah kegiatan wajib bagi santri untuk menambah atau mengulang hafalan Al-Quran. Pondok Pesantren Al-Azkiyah menggunakan metode sabak dan manzil. Sabak adalah istilah menambah hafalan baru. Santri mensetorkan hafalan baru minimal 1 halaman dalam sehari. Manzil adalah istilah memurojaah atau mengulang hafalan yang telah disetorkan kepada musyrif Al-Quran. Hafalan yang dimurojaah sebanyak 1 juz. Santri wajib mensetor juz yang berbeda sesuai dengan urutan juz yang dihafalkan. Untuk santri yang hafalannya 1 sampai 10 juz, wajib memanzilkan 1 juz per hari. Untuk santri yang hafalannya 11 sampai 20 juz, wajib mengulang hafalan atau memanzilkannya sebanyak 2 juz per hari. Santri yang memiliki hafalan 21 sampai 30 juz, maka dia wajib mengulang hafalannya sebanyak 3 juz per hari. Pasal ke-9, SOP halaqah Al-Quran. 1. Halaqah Al-Quran dilaksanakan 6 hari dalam sepekan. Adapun untuk hari Senin, Rabu dan Jumat adalah untuk halaqah sabak, dan hari Selasa, Kamis dan Sabtu untuk halaqah manzil. Selanjutnya, halaqah Al-Quran. Halaqah Al-Quran dilaksanakan pada 3 waktu. Yang pertama, halaqah pagi dimulai setelah sholat subuh sampai dengan pukul 6, dan halaqah sore dimulai setelah sholat asar dan selesai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di hari Selasa dan Kamis. Dan halaqah malam dimulai setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat untuk hari Senin, Rabu, dan Jumat. 3. Santri wajib memiliki buku mutaba'ah Al-Quran dan dibawa setiap halaqah. Halaqah diawali dengan membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. Halaqah diakhiri dengan membaca doa khatmil Quran dan kafaratul majelis. Santri duduk rapi pada satu ruangan, tidak berpencar di saat halaqah. Santri diwajibkan setoran sabak kepada musyrif Al-Quran minimal 1 kali dalam sehari halaqah. Santri diwajibkan setoran manzil kepada pasangan yang telah ditentukan minimal 1 kali dalam sehari halaqah dan diketahui oleh musyrif Al-Quran. Izin untuk satu keperluan hanya 1 orang bergiliran. Musyrif Al-Quran berhak memberikan hukuman bagi santri yang tidak setoran. 11. Santri yang masih tahsin diwajibkan tilawah 1 juz 1 hari. Tambahan mutaba'ah form tahsin tahfiz dan tahfiz terlampir. Pasal 10. Ujian tasmi. Ujian tasmi adalah memperdengarkan seluruh hafalan Al-Quran yang dimiliki, bertujuan untuk menjaga kualitas dan memungkinkan atau menguatkan hafalan Al-Quran santri. Pasal 11. SOP ujian tasmi. Ujian tasmi dilaksanakan setiap akhir bulan atau menyesuaikan agenda pondok pesantren. Santri wajib menyetorkan setiap hafalannya kepada penguji pada saat ujian tasmi. Santri akan mendapatkan nilai dan predikat hasil ujian tasmi berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditentukan pondok pesantren. Nilai dan predikat diumumkan dan diinformasikan kepada santri dan wali santri paling lambat 3 hari setelah ujian tasmi. Santri yang tidak lulus ujian wajib mengulang dalam halaqah selama sepekan sampai dinyatakan lulus oleh penguji. Form ujian tasmi terlampir. Pasal 12. Ujian Quran akhir semester atau UKAS. Ujian Quran akhir semester adalah penilaian kualitas hafalan Al-Quran santri.
melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dilanjutkan dalam majelis yang dihadiri oleh penguji, santri lain, dan wali santri. Pasal 13, SOP ujian Quran akhir semester. UKAS dilaksanakan setiap akhir semester, 2 pekan sebelum ujian akhir sekolah atau UAS. UKAS diikuti oleh santri yang mencapai target. Santri yang memiliki hafalan kurang dari 6 juz akan diuji dengan 3 soal setiap juznya, 2 soal dari penguji dan 1 soal dari santri lain atau tamu undangan yang hadir. Santri yang memiliki hafalan lebih dari 6 juz akan diuji dengan 2 soal setiap juznya, 1 soal dari penguji dan 1 soal dari santri lain atau tamu undangan yang hadir. Selanjutnya, penguji adalah musyrif Al-Quran yang telah ditunjuk. Penguji memberikan penilaian sesuai kriteria yang telah ditentukan. Form UKAS terlampir. Pasal ke-14, Takhasus Al-Quran. Takhasus Al-Quran adalah program akselerasi hafalan Al-Quran bagi santri yang belum mencapai target minimal agar mencapai atau mendekati target hafalan Al-Quran. Dilaksanakan pada saat liburan semester, libur kenaikan kelas, atau waktu yang dikhususkan bagi santri kelas 6 untuk memenuhi kompetensi lulusan. Selanjutnya, pasal 15, SOP Takhasus Al-Quran. Santri yang belum mencapai target wajib mengikuti dengan mendaftar dan menyelesaikan administrasi. Santri menyetorkan hafalan baru sebanyak mungkin, minimal 1 lembar per hari, selama mengikuti Takhasus Al-Quran. Santri tidak mendapatkan izin meninggalkan lokasi Takhasus Al-Quran sebelum menyelesaikan target yang telah ditentukan. Selanjutnya, Takhasus Al-Quran yang dilaksanakan saat liburan semester dan atau libur kenaikan kelas. Santri dituntut untuk proaktif mengatur waktu untuk menghafal, mensetorkan, dan memurojaah atau mengulang hafalan. B. Pondok tidak diizinkan membebankan tugas lain yang mengganggu konsentrasi menghafal kepada santri selama mengikuti Takhasus Al-Quran. C. 2 waktu takhasus. 1. Pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore digunakan untuk menghafal dan menyetorkan hafalan. 2. Pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat digunakan untuk memperojaah, mengulang hafalan secara mandiri. Selanjutnya, Takhasus Al-Quran yang dilaksanakan bagi kelas 6. A. Santri tidak dibebani dengan pelajaran di sekolah. B. Jika memungkinkan, Takhasus Al-Quran dilaksanakan di luar lingkungan pondok pesantren dengan skema kemitraan dengan lembaga lain. C. Bagian terbawi membuat proposal perencanaan Takhasus Al-Quran meliputi target masing-masing santri, pembimbing, metode, menyesuaikan dengan lembaga mitra, durasi, tempat, dan hal lainnya yang dianggap penting. D. Santri mengikuti Takhasus Al-Quran berdasarkan proposal bagian terbawi yang sudah disetujui pimpinan pondok pesantren. Pasal 16, Quran Camp. Quran Camp adalah kegiatan menghafal Al-Quran pada bulan Ramadan yang diikuti oleh peserta dengan menginap di lokasi kegiatan untuk mendapatkan sejumlah hafalan baru dan atau mengulang hafalan lama. Pasal 17, SOP Quran Camp. Bagian terbawi atau panitia membuat proposal perencanaan Quran Camp yang meliputi waktu dan durasi, tempat, anggaran, dan hal lainnya yang dianggap penting. Peserta melakukan pendaftaran dan menyelesaikan administrasi. Ya, peserta menyetorkan hafalan baru sebanyak mungkin, minimal 1 lembar per hari selama mengikuti Quran Camp. 4. Metode yang digunakan saat Quran Camp adalah metode yang digunakan saat halaqah Al-Quran pondok pesantren Al-Azkiyah dengan penambahan durasi waktu setiap halaqah. Dan terakhir, peserta tidak mendapatkan izin meninggalkan program sebelum program Quran Camp selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aturan pondok pesantren Al-Azkiyah tentang program tahfiz Al-Quran. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.